Perusahaan baru berdiri 2020, komisaris umurnya 21 dan 22 tahun, kemudian kinerja keuangan yang cukup skeptis untuk dilihat, yakin mau IPO, dan yakin mau ikutan. Semua bakal kita bahas di video kali ini. Halo teman-teman, kenalin aku Habibi, dan aku dari Investin, komunitas yang aku buat. Kalian boleh cek di deskripsi untuk join telegramnya. Kali ini kita bakalan bahas dan analisa penantang baru yaitu MMEX. Kita nggak bahas pada, belum, atau mungkin nggak bahas sama sekali karena dari polling milihnya MMEX di grup Telegram Go. Dan ini menarik sekali, kalau kita cek adalah komisarisnya itu menarik sekali, kemudian juga kinerja keuangan menarik, perusahaan silsilah juga menarik. Nanti kita bakalan bahas di video kali ini. Jangan kalian skip karena kalian bakalan terpukau dengan sepanjangnya video. Jadi kita lanjut aja ke videonya. Video perusahaan yang mau IPO yaitu perusahaan masker sebenarnya. Ayo kita lanjut ke videonya. Kali ini kita bakalan bahas IPO selanjutnya. Di antara PADA dan MMBX, aku udah polling di Telegram dan hasilnya pada milih MMBX. Jadi aku bakal review dan analisa lumayan mendalam kali ini tentang MMBX. MMBX atau PT Multimedica International. Sebenarnya tikernya agak sulit karena MMBX, MX, entahlah. Didirikan 24 November 2020, produknya salah satunya dan sebagian besar sebenarnya itu adalah masker dan jualnya kebanyakan di modern trade market dengan produk seperti di samping ini. Jujur aku nggak pernah sama sekali beli produknya, padahal aku sering beli masker tentunya karena COVID, dan kalian bisa share di kolom komentar seberapa sering kalian beli produk ini. Untuk produk selanjutnya aku bakal tunjukin ke kalian, ada kayak gini untuk anak-anak maskernya, itu ada pojok K-pop corner dan ya dia K-pop BTS kayak gitulah. Aku juga nggak begitu ngerti tentang Korea gitu. Kemudian produk maskernya itu kayak gini, ada Indomaret dengan logo Indomaret, dan ada produk healthcare MIU kayak gini. Ya aku nggak pernah bahkan make, jadi aku nggak bisa nge-review gitu. Mungkin kalian bisa review dan kirim di komentar. Untuk pembagian pasarnya itu ada seperti ini. Kebanyakan tuh di Indomaret dan Alfamart. Sisanya sedikit di Alfamidi dan ada Indogrosir. Jadi kebanyakan memang di Indomaret dan Alfamart. Ya gimana nggak banyak di Indomaret? Karena memang produknya atas nama merek Indomaret gitu. Jadi ini sebenarnya sudah menarik untuk dibahas lebih lanjut. Kita bahas lebih lanjut. Sejarahnya itu boleh juga aku bilang. Kalau kita lihat sejarahnya, dia itu berdiri tahun 2020 ya. Itu pada saat COVID berdiri, kemudian dia melakukan penjualan masker medis, masker sekali pakai dan seterusnya. Kemudian di 2021 dia melaksanakan kemitraan dengan Alfamart dan Alfamidi. Kemudian Q2 2021 dia meluncurkan masker model 4D, masker 4 lipat. Kemudian dia melakukan lisensi dengan perusahaan global, salah satunya WB dan DC di sini. Kemudian juga dengan BT21, kemudian ada juga dengan Line. Ya ini kayak kartun-kartun juga ini dan seterusnya. Jadi intinya kalau saya duga di sini adalah dia itu berdiri karena COVID. COVID ada, orang pada butuh masker, dia dirikan perusahaan dan produknya kebanyakan masker. Menarik sekali untuk kita bedah lebih lanjut. Keunggulannya, kalau perseroan mengatakan keunggulannya adalah kompetitif. Perseroan itu pemegang IP lisensi utama untuk beberapa brand Korea seperti Line France, BT21 dan DRM, Bridge Tinitan. Jadi katanya ya IP lisensi katanya gitu. Ini pasti untuk logo-logo yang kayak di masker itu ada kartun-kartun ya, salah satunya dengan adanya lisensi ini. Itu katanya, aku sih nggak yakin itu adalah keunggulan kompetitif, tapi biarlah dulu. Keterangan penawarannya itu yang pertama 600 juta itu bakal disebar dengan nilai nominal 25, harga penawarannya 160 sampai 210, nilai emisinya kecil tapi agak lumayan sih, 126 miliar, dan masa penawarannya sebagai berikut. Oke, 126 miliar mau diambilnya dari masyarakat ataupun investor gede-gede. Wait, sebelum kalian lanjut, aku baru aja menyelesaikan research IPO.
Dan hasil research ini menemukan penemuan-penemuan yaitu pengaruh-pengaruh apa saja yang membentuk IPO itu bisa arah atau enggak. Dan win rate-nya kemungkinan bahkan 90% kalau kalian tahu ilmunya. Dan aku udah tuangkan dalam bentuk kursus di udemy.com. Cek di deskripsi video ini untuk dapatkan harga spesial dengan cara klik link dan aku nanti bagikan di grup Telegram. Menarik sekali dan kalian kalau mau join grup Telegram juga banyak di deskripsi, cari aja di sana. Semoga bermanfaat. Untuk apa sih dananya? Kalau kita lihat 65% atau kebanyakan itu untuk kegiatan operasional dan pengembangan bisnis katanya. 30% untuk biaya operasional kayak pengiriman, biaya kantor, penjualan dan seterusnya. 70% untuk pembelian barang dagangan katanya, antara lain berupa masker, patch aromaterapi, tisu dan seterusnya. Kemudian 35% akan digunakan untuk perluasan distribution center. Dan kalau aku boleh kasih pendapat, penggunaan dana ini nggak menarik sama sekali. Nggak menarik untuk penggunaan dananya. Karena sebenarnya dia ini, si MMEX ini, itu mau berekspansi katanya untuk produk kecantikan, produk perawatan kulit dan seterusnya. Tapi di sini nggak ada untuk penggunaan dana. Jadi sorry, mungkin video YouTubeku ini bisa jadi membuat MMEX batal Aku nggak tahu, bisa jadi batal kayak NPII dan apa kemarin yang aku Hillcon. Ya walaupun nggak secara langsung, tapi ini mungkin bisa mengubah pandangan kalian. Jadi bantu aku untuk meluruskan kalau aku ada salah di sini. Karena banyak sekali hal-hal yang kurang menarik bagiku. Kemudian struktur modal menarik, tapi lihat menariknya itu apa? Menariknya adalah di sini ada beberapa individu yang kepemilikannya lumayan besar. Ada Menki, Evelyn, Hillary, dan Allen. Ini kepemilikannya 6%, 1,5%, dan 1,5%. Itu udah cukup gede untuk individu. Ini menarik sekali, makanya pada saat aku membedah ini, aku tertarik untuk membedah orang-orang ini. Nanti kita lanjut. Sekarang kita masuk ke bagian neraca ya. Ini aku bawa ke kesehatan neraca gimana. Kita bahas dari grafik aja deh. Grafik ini lumayan suka aku dan ini menarik kayaknya. Warnanya juga suka kali ini. Nah, kalau kita lihat, kita bahas dari aset dulu ya. 2020 ke 2021, ini naiknya gila-gila banget nih. Ke 2022 5M asetnya turun. Ini sangat disayangkan, asetnya turun. Dan biasanya kayak IPO-nya kayak kebanyakan gitu sih. Kemudian liabilitas sama, kurang lebih kayak aset. Kemudian ekuitas. Nah, ekuitasnya naik di 2022 5M itu naik lumayan juga dibandingkan 2021. Dan memang untuk aset secara umum ini, keseluruhan gambaran umum aset, liabilitas dan ekuitas di neraca ini ya cukup bagus. Kayaknya kalau secara umum ini memang tidak ada masalah, tapi memang harus dibedah lebih lanjut lagi. Tapi it's okay untuk IPO. Dan kita pindah aja ke laba rugi. Laba rugi ini cukup menarik juga seperti neraca. Kalau kita lihat 2020, 2021, kemudian ada perbandingan kuartal 5M atau 5 months. Di 2020 segitu kecil sekali, kemudian 2021 naik secara tajam. Dan lagi-lagi masalahnya ini perusahaan cuman ada 2 tahun data track recordnya. Jadi kita sulit untuk menganalisnya. Sekali lagi saya katakan sulit. Dan kalau kita lihat 2021 5M dan 2022 5M ini maksudnya 5 months ya, di Mei. Kita bandingkan memang naik, terjadi kenaikan dari segi sales ataupun net income-nya memang naik. Ini luar biasa juga sih 2022 5M bisa naik padahal dia jual masker. Dimana memang 2022 ini orang udah mengurangi penggunaan masker. Jadi aku cukup skeptis untuk kinerja 2022-nya. Kita lanjut. Dan MMEX ini, aduh susahnya tikernya, itu tidak memiliki anak usaha. Jadi nggak ada anak usaha sama sekali. Namanya juga baru berdiri 2020. Makanya laporan keuangan itu cuma 2 tahun. Dan memang mudah sekali bagiku manajemennya. Nanti bakal kita bedah. Di sini ada manajemennya, yaitu ada Mengki Mangare, itu direktur utama di Perseroan dan di PT MIU. MIU ini adalah pemegang saham si Perseroan yang IPO ini. Direktur utama juga, Evelyn direktur, di MIU direktur juga. Jadi sama. Ini aku lihat sama semua. Hillary komisaris utama, di MIU juga komisaris utama. Jadi sama. Ini rangkap jabatan semua di 2 perusahaan. Dan kalau kita bedah siapa orang-orang ini, dan yang paling menarik bagiku adalah Dewan Komisaris yang bahkan lebih muda dari aku, men. Wow, ini aku sangat terkejut sih. Dan si komisaris utamanya ini adalah Hillary Josephine dan komisarisnya adalah Allen Feliciano. Umurnya 22 tahun dan 21 tahun. Ini bahkan lebih muda dari aku. Aku juga nggak bisa berkata-kata. Aku mau bilang keren ya keren, tapi mau dibilang
cukup mengkhawatirkan karena ini komisaris. Komisaris adalah orang yang merupakan orang yang kita percaya pertama kali sebelum para direksi, karena mereka yang mengawasi direksi. Mau gimana dong? Dan aku tertarik membedah lagi dan ternyata memang sesuai dugaanku bahwa komisaris-komisaris tadi adalah keluarganya, itu adalah anak-anak dari direksi. Bayangin sebahaya apa emiten ketika komisarisnya adalah keluarganya, direkturnya adalah keluarganya, dan kita investasi di perusahaannya. Mereka nggak ngapa-ngapain pun dapat gaji. Itu yang harus dipahami. Jadi ini kenapa prospektusnya nggak dibenerin dulu gitu? Kenapa mereka mau IPO nggak bagusin manajemennya dulu gitu? Ini yang mau ikutan IPO institusi aku nggak ngerti deh. Nanti kira-kira tujuannya apa? Bahaya juga nih. Gimana? Benar kan kataku? 21 dan 22 tahun. Kalian yang nonton video ini umurnya berapa? Nggak minder. Dan nggak merasa kecil ya dibandingkan anak-anaknya yang udah menjadi komisaris bahkan. Komisaris tuh bisa dikatakan sejajar bahkan lebih tinggi dibandingkan direksi loh. Ayo kita lanjut aja ke videonya. Karyawannya sih oke juga kalau aku lihat ya. Naik 2021 baru berdiri 2021 55, 2022 63. Oke juga. Valuasinya kalau aku lihat fair tapi cukup mahal juga sih. Karena tadi ngelihat tadi kualitasnya kurang. Dan kalau kita lihat PI-nya 10,6, PBV-nya 2,6. Ini berdasarkan template yang aku punya. Jadi untuk valuasi normal-normal cenderung sedikit mahal, tapi nggak mahal-mahal banget. Dan memang untuk valuasinya sih ya nggak murah, nggak bisa dikatakan murah. Untuk underwriter terakhir adalah Mirae Asset Sekuritas. Gimana? Ya kalian nilai sendiri lah ini gimana. Silahkan ramein komen di bawah ya, biar kita diskusi dan kita ramekan channel lagi karena udah aku bedah sedalam ini. Gimana? Dari seluruh analisa yang aku lakukan, kesimpulannya sepanjang video tentunya, dan kalian bisa menerka-nerka gimana aku menganalisanya, jadi aku condong ke arah mana gitu. Dan semuanya bakal aku bahas lebih lanjut lagi di Telegram nantinya. Dan kembali lagi kalian, keputusan masing-masing ada di tangan kalian, buy and sell ada di tangan kalian. Semoga bermanfaat dan semoga cuan as always. Semangat terus buat kalian.